Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fauzia Nuk Lubis, SPD dari SMA Negeri 2 Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran biologi dengan materi bioteknologi konvensional. Materi pelajaran kelas 10 fase E. Kita mulai dari pengertian. Bioteknologi konvensional atau sederhana adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Dikatakan konvensional sebab bioteknologi ini masih sangat tradisional dengan menggunakan teknik dan peralatan yang sederhana. Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat, dan kondisi lingkungan belum sampai pada tahap rekayasa genetika. Kalaupun ada rekayasa genetika, masih berupa rekayasa genetik yang sederhana dan perubahan genetik yang dihasilkan belum tepat sasaran. Beberapa kelebihan bioteknologi konvensional adalah biaya produksi lebih murah, teknologi menggunakan peralatan yang sederhana, dan pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Sedangkan kekurangan bioteknologi konvensional adalah belum adanya pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. Hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Kualitas hasil juga belum bisa terjamin. Memerlukan waktu yang relatif lama, kemudian perbaikan genetik tidak terarah. Bahkan tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, serta reproduksi dalam skala kecil dan prosesnya relatif belum steril. Ada beberapa contoh produk bioteknologi konvensional yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di bidang makanan. Dalam bidang makanan, contoh produk pangan yang menggunakan bioteknologi konvensional diantaranya adalah pembuatan yogurt, keju, tempe, roti, kecap, cuka, dan yang lainnya. Kedua, di bidang industri. Di bidang industri, penerapan bioteknologi konvensional diantaranya teknik bioremediasi. Ya, ini suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat berbahaya seperti logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Bioremediasi ini melibatkan mikroba tertentu, diantaranya Xanthomonas campestris dan Pseudomonas foetida. Caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke limbah pabrik yang tercemar. Contoh yang ketiga di bidang pengobatan. Contoh produk bioteknologi konvensional di bidang pengobatan adalah antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan, diisolasi dari bakteri dan jamur. Ada juga vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan dan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Lalu, ada juga pembuatan insulin yang meski masih dalam jumlah yang terbatas akibat proses fermentasi yang tidak sempurna. Dan yang keempat di bidang pertanian. Produk bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian contohnya adalah kultur jaringan, pembastaran, dan hidroponik. Yang kelima, di bidang peternakan. Di bidang peternakan, penerapan bioteknologi konvensional contohnya pada domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok. Domba ini adalah hasil mutasi dari sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. Demikian materi pelajaran kita hari ini tentang bioteknologi konvensional. Terima kasih atas segala perhatian yang diberikan. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.